Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Podcast Bonsai Production yang tentunya mengangkat segala sesuatu yang kami anggap wajar untuk dijadikan dialog ataupun dijadikan sebuah berita. Untuk pada malam hari ini kami menghadirkan narasumber yakni Engah Izzy. Kan Engah ini inspirasi bagi anak muda di Tualang sebab yang namanya musik orkes Melayu ini hampir punah gitu. Jadi dengan kehadiran grup Kelapa Muda ini kita berharap musik ini atau tradisi musik orkes Melayu ini tidak punah di zaman yang dah konon tahun sekarang ini dah namanya 2023. Generasi Z Generasi Z. Jadi kita berharap Ngah dan kawan-kawan tetap eksis, tetap fokus. Hendak ke hilir hari dah senja. Iya, lah enak. Tiuplah api ikan disalai. Itu ya. Sudah hadir pimpinan Orkes Kelapa Muda. Itu pula Tuan Tarmizi di Podcast Bonsai Production. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan memang. Memang ngeri gitu orang Banten dah. Ya, oke, boleh kita pakai nanti ngeri ini ngeri ya. Ini dalam sehari-hari memposting dan baik di Facebook apa selalu tampil ngeri itu kan. Sebetulnya ngeri itu kata-katanya sama macam kalau kami buat film dulu namanya makan mau. Kadang awak tak tahu lah itu kan kata sampiran sebetulnya. Ngeri itu betul kata sampiran. Kamu lah zaman di bawah-bawah atau di atas dulu istilahnya nggak makan haram kan gitu kan mode itu hujung bahasa ngeri itu sebetulnya kata mengungkapkan payalan ani bilang nggak cuma awak jumpa malah lama tak jumpa ngeri gitu kan kayak itu kan mode itu lah tuh. Alat musik yang Ngah bawa sekarang nih apa nama dia itu mungkin kawan-kawan dari penonton setiap podcast Bonsai Production nak tahu lah. Itu namanya itulah gambus tuh. Gambus ya? Tuh untuk ngiring tari zapin tradisi. Ini ada gambus dan marwas. Marwas itu alat perkusinya itu untuk mengentuk entak-entak kasih. Iya. Nah itulah tuh. Kalau nak dibunyikan boleh dibunyikan. Bisa agak sepenggal misalnya. Kan ini ada yang nama pulut hitam. Boleh. Pulut hitam ya. Awak coba tes. Atau lagu kan pulut hitam, selain pulut hitam bisa ada pulut pakai santan atau apa ada. Ada pulut hitam makan berkuah, tapi pulut hitam, pulut putih ada ya. Itu kalau pulut putih itu makan pakai kelapa muda. Itu pakai pulut putih. Pakai yang makan pulut hitam pakai santan putih. Nah, kalau makan pulut putih pakai durian lemak tuh. Pakai durian paling lemak. Nah, jadi lagunya pulut hitam. Ngeri. Ya, coba tes dulu kan gitu. Oke. Sepenggal itu lagu-lagu Zapin itu pantun nih. Ya, kalau Joleh macam lagu-lagu Melayu itu kebanyakan menggunakan pantun. Apa namanya hias-hiasan gitu. Jadi musik-musik Melayu itu kan banyak yang digunakan kan tadi gambus kan, biola, sama marwas gitu kan. Banyak cuma akordeon itu betul juga deh. Kalau untuk main di orkes ya, kalau untuk di Zapin cuma gambus dan marwas. Dua itu aja. Kalau untuk di orkes Melayu baru ada biola, ada gambus, ada akordeon, ada gendang. Kalau untuk main pakai full ada pakai bass, pakai gitar, pakai keyboard, pakai suling, pakai batak. Pakai suling kadang kalau nona pakai suling. Ayo. Kadang tergantung permintaan lah. Trompet tak pakai? Trompet salah. Tahu kan yang pakai apa tuh? Banyak saxophone. Ngaji ya. Sekarang ini udah mulai muncul balik tradisi ini macam gambus apa seperti lagu-lagu Melayu kan. Aku menengok nih ada beberapa YouTube aku tengok muncul lagi tradisi Melayu macam ada gambusnya, ada biola. Itu yang apa tuh? Iya, kalau di Orkes Kelapa Muda kok tidak hanya grup orkes Melayu aja. Kompang, ada main. Iya.
Apalagi zapin tradisi kok memang untuk di adat istiadat bisa dimainkan lah macamnya. Maksudnya untuk malam benai, mau pengantin sudah punya benai, beko main zapin, kompang pun seperti itu. Beko kadang sampai tengah malam lah kalau daerah Perawang lo banyak yang memainkan kompang tuh sampai tengah malam kalau pas ketika malam benai gitu. Satu lagi ngaji, waktu kami dapat informasi nih kan, selain daripada main di Kelapa Muda, Ngah kan eksis juga dulu untuk mengisi ataupun untuk event-event tertentu sampai ke Jakarta dengan Ngabo dulu ya, untuk Dero Balak kalau tak salah, Dero Balak. Dero Balak itu kan penggarap musik gitu kan. Musik, sama dengan kawan-kawan. Jadi harapannya kan musik ini kan berkembang, jadi dari unsur pemain sampai pun nanti kalaupun ada pesta-pesta daripada saudara kita yang dia dari Tualang ini nak pakai, silahkan saja nanti boleh. di akhirnya nanti silakan catat nomornya di bawah gitu kan. Jadi catat bisa nomor kan bisa beko mau ngah langsung gitu. Mau main zapin tradisi, mau main kompang, mau main orkes Melayu, bisa, semua bisa. Mau musik dari persembahan, bisa. Mau musik live, nah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ngah, apa yang menginspirasi bagi Ngah sampai Ngah buat grup Kelapa Muda ini? Itu ada keprihatinan Ngah ataupun ada mendasari bahwasanya grup Kelapa Muda ini harus dibentuk. Yang kedua, kenapa memberi nama grup ini namanya grup Kelapa Muda? Itu dulu Ngah. Ya, yang pertama saya jawab untuk pertanyaan pertama itu karena saya dulu memang dari SMP memang suka musik Melayu yaitu kuliah di Sendra Tasik jurusan musik. Kalau kenal kuliahnya di Riau banyak yang membahas musik Melayu. Jadi selanjutnya sampainya saya tamat kuliah tuh saya di Perawang, ada juga disuruh buat musik Melayu, ada musik lagu dan musik tari. Musik tari itu adik-adik SMA lah, dibawa adik-adik SMA, adik-adik yang mau bermain musik juga, musik Melayu gitu. Pengisi pengisi musik lah, musik ya Ngah. Untuk pengarah musik Ngah ada tampil kemana-mana aja Ngah kalau kami boleh tahu. Kalau untuk pengarah musik untuk lomba-lomba ada sih sampai ke nasional. Dulu tahun 2014 pertama lombanya di Siak. Di Siak tuh memenangkan lomba Siak Bermada. Lomba Siak Bermada di Siak dikirim ke provinsi lagi. Kirim ke provinsi, menang di Provinsi Riau. Baru perwakilan Provinsi Riau ke nasional. Alhamdulillah mendapat terbaik se Indonesia. Satu terbaik di Sumatera dan 13 terbaik se-Indonesia dan musik terbaik se-Indonesia. Itu garapan dari Ngah sendiri itu ya? Garapan saya sama kawan-kawan, ada dibantu kawan-kawan juga. Dan tanpa ada adik pemusik pun tak ada musik loh kan ya. Awak memotivasi adik-adik supaya bisa semangat lah untuk bisa mempertahankan musik-musik Melayu. Selain motivasi tentunya kan di dalam satu musik ini kan di situ kita lihat keegoan gitu masing-masing itu bisa tertekan. Misal kalau ego tukang main gitar, ego pula yang main akordeon akhir tak jadi. Betul. Jadi kita menyamakan ego gitu. Menyamakan ego. Kalau bermain musik ya seperti itu. Karena awak bermain bersama. Kalau bermain sesuang salah. Tapi banyak main musiknya seperti main bola ya. Jadi antara satu saling membutuhkan. Memang saling membutuhkan. Untuk inspirasi Kelapa Muda sebetulnya sederhana ya. Karena saya mengambil filosofi kelapa itu memang banyak fungsinya. Dari daun, dari pucuk, dari batang, dari buah, dari batok kelapa, semua fungsi. Airnya pun bisa. Jadi maksud saya membuat Kelapa Muda itulah ketika orang mendongong musik-musik Kelapa Muda, orkes Melayu Kelapa Muda, ini bisa tenang, segar kembali, teringat memasuknya. Di zaman dulu kan banyak juga orkes. Tapi ini dengan perkembangannya zaman itu memang agak agak
banyak yang terlupakan gitu. Awak kan cuma mengingatkan kembali. Iya. Tak apalah. Jadi untuk anak-anak atau adik-adik semua ya di sekolah pun ada pembelajaran tentang budaya, tentang seni. Jadi anak-anak murid apa tuh bisa lah memahami atau cintalah terhadap seni budaya. Karena kalau besok dah hilang budaya kita, maka rasa malu pun tidak ada kan. Iya, betul. Nah, ini itu kata uang loh. Betul. Walaupun itu satu, yang kedua tanpa adanya budaya, apa yang mau tengok kata uang lain atau uang di luar Tidak apa? ada apa tradisi awak ya. Betul. Jadi kita yang muda nih lah yang untuk mempertahankan budaya nih. Iya. Gitu. Ya, itu harapan dari seorang Harapan seperti itu. harapan dari seorang Haiji atau Pak Tarmizi kalau di sekolah dipanggil Iya. Pak Tarmizi. Jadi yang selanjutnya intinya pada untuk pengolahan musik tradisi ini yang mengakar budaya gitu nih. Kalau tak budaya gitu kita yang jago, apa yang nak kita banggakan lagi, apa yang nak kita banggakan. Misal di Tualang tuh ada orkes Melayu Mano, tapi kalau memang itu fokus eksis, orang masih nengok, bukan nengok kepada ngahnya, tetapi kepada kelompok kelapu mudanya itu enggak ya. Betul. Jadi nampaknya ada yang mau nak ditanya lagi Anda. Kalau untuk saya mungkin cukup saja gitu. Jadi saya nak tanya yang ini yang season yang terakhir, saya nak tanya ke Ngah. Harapan Ngah untuk pemerintah ya, sebagaimana tadi saya dengar bual Ngah tadi kan dulu pernah ada siap bermadah gitu kan. Jadi harapan Ngah untuk pemerintah, nanti mana tahu nanti Pak Bupati kita nonton acara ini nanti atau ada yang nge-share ke dia kan, mana tahu jadi pertimbangan juga untuk pimpinan kita yang di Kabupaten Siak nih. Jadi harapan Ngah ke depannya untuk pemerintah gitu ya Kabupaten Siak untuk apa nih musik kita satu, yang kedua eventnya macam mana. Kalau harapan sangat banyak lagi pada pemerintah kayak itu. Karena Iya. event-event kadang sebenarnya event-event yang besar-besar kan pemerintah yang bisa buat kayak itu. Macam siap bermada. Ini kan tak ada lagi. Namanya tetap ada, cuma kan untuk penampilan-penampilan aja. Tidak ada dilombakan per kecamatan lagi. Padahal itu suatu event yang sangat ditunggu-tunggukan oleh pencipta seni ya. Tidak di musik aja, di tari, di tentang budaya Kompang atau adat istiadat semua kan di situ ditampilkan atau dilombakan. Ada ngarap pengantin bagai dulu. Ada. Kalau dulu ada balas pantun, ngarap pengantin, tari zapin tradisional, tari kreasi. Tapi apa Banyak namanya? Kompang pun ada lomba. Semua baik itu misalnya adat, budaya, tradisi semua dikumpulkan di situ ya. Siap Pemarah itu memang event yang sangat ditunggu-tunggukan. Jadi berharap sama pemerintah bisa dibuat lagi lomba-lomba kayak itu kan. Karena itu sebenarnya motivasi untuk adik-adik penerus untuk tentang budaya nih. Tahu, tapi berharap kita mau tahu ada perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan kan lah gitu. itu lah ya. Jadi kita dapat Kateh penambah jadilah itu gitu. jadilah. Kita dapat sedikit banyak ya silang gitu. Apa sedikit banyak jadi berharapnya banyak. Itulah harapan dari seorang Haiji. Boleh dikatakan bukan lagi seniawan, bukan peseni tapi penggerak seni orkes Melayu yang berada di Kecamatan Tualang. Harapan beliau ini kalau bisa siap bermadah dibangkitkan lagi untuk memotivasi adik-adik yang beliau event-event di kecamatan lah. Kalau bisa itu pun digulir. Misalnya kalau MTQ kan ada Lubuk Dalam, ada kalau betul. memang misalnya harusnya dibentuk digulir ke Tualang, nanti yang dari kecamatan lain ke Tualang. Jadi orang tahu kampung awak Betul. Sesuai itu sesuai loh. Kalau masuk aku kalau macam itu tuh sesuai tapi agak ngeri. Itu pula beda. Aku pada kekacau itu loh kan nanti dia. Nah, itu kan bahasa katanya Ini tak enak itu dikembangkan semuanya. Iya betul. Cukup menarik Ngah perbincangan kita malam hari ini. Namun walaupun menariknya kita dibatasi waktu ya. Jadi
Terima kasih atas kedatangan Ngah Izi untuk hadir ke studio podcast Bonsai Production, dan juga Anda Iden yang malam hari ini merangkap sebagai asisten untuk kita di podcast ini. Mudah-mudahan Orkes Kelapa Muda tetap maju, tetap berjaya, tetap eksis, dan sekali lagi tetap fokus untuk membina anak-anak. Tentunya seorang pendidik sudah nampak dari wajah Ngah ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua itu sebagaimana yang kita kutip di dalam Al-Quran, innama a'maluhu bil niat. Jadi barang sesuatu yang kita mulai berdasar pada niat. Jadi niat Ngah itu sudah bisa kami baca, niat Ngah baik untuk melestarikan budaya orkes Melayu gitu. Mudah-mudahan Ngah tak patah semangat, tetap fokus. Setiap menuju kesuksesan itu memang ada rintangan, tapi rintangan itu sudah Ngah lewati, dan alhasil untuk Kecamatan Tualang ataupun yang beberapa event yang dah Ngah tangani itu berjaya membuahkan hasil. Akhirnya kami dari Studio Bonsai, Ngah Izi dan juga Anda Ilen mengucapkan, dan serta saya Ohen mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.